Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Margasana dari kelas S1D jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Video yang akan saya buat adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang dibimbing oleh dosen Pak Arif Rahman. Adapun judul yang saya ambil adalah peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Penjelasan pertama yaitu peristiwa hukum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu peristiwa. Peristiwa adalah suatu kejadian atau kegiatan yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Biasanya memiliki dampak atau pengaruh tertentu. Adapun peristiwa hukum adalah suatu peristiwa atau kejadian yang memenuhi syarat-syarat hukum ataupun sesuatu yang memiliki dampak hukum untuk dinyatakan sebagai peristiwa hukum, baik secara pidana maupun perdata. Adapun penjelasan yang saya dapat, peristiwa hukum dapat berupa tindakan atau perbuatan yang memiliki dasar dan diatur oleh hukum, serta wajib untuk dilakukan dan diperbuat atau tindakan yang melanggar hukum pidana, perdata, agama, administrasi atau militer yang harus dilakukan. Adapun contoh singkat dari sebuah peristiwa hukum adalah adanya seseorang mengambil uang sendiri dari ATM, disebut sebuah peristiwa. Tetapi itu tidak bisa disebut peristiwa hukum karena kejadiannya tidak membuat hukum bergerak atau berbeda halnya apabila uang yang diambil itu milik orang lain, diambil tanpa hak dan tanpa kewenangan hukum tersebut, yang diadakan untuk melindungi hak-hak orang lain yang uangnya diambil tanpa hak dan kewenangan tersebut. Adapun penjelasan yang kedua yaitu penjelasan hubungan, memiliki beberapa makna tergantung konteksnya. Makna umum ialah ikatan atau koneksi, interaksi atau komunikasi, ataupun kaitan atau kesesuaian. Adapun yang dimaksud hubungan hukum adalah hubungan yang diatur atau ditentukan oleh hukum, atau bisa disebut juga ikatan atau koneksi antara individu, badan hukum atau lembaga yang diatur oleh peraturan hukum, atau undang-undang hukum ini menciptakan hak dan kewajiban yang sah dan mengikat para pihak terkait tersebut. Adapun secara kejelasannya, hubungan hukum adalah untuk mengetahui status dan kualifikasi dari subjek hukum untuk mengetahui kedudukan hukum tersebut. Jenis hubungan hukum yaitu hubungan hukum perdata, hubungan hukum pidana, hubungan hukum administrasi, hubungan hukum internasional, dan hubungan hukum counter. Contoh hubungan hukum yaitu perjanjian jual beli, kontrak kerja, perkawinan, dan warisan. Yang penjelasan yang ketiga adalah akibat hukum. Adapun lebih singkatnya, akibat hukum adalah konsekuensi atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa hukum, seperti perjanjian, kontrak, tindak pidana, atau putusan pengadilan. Adapun salah satu akibat hukum bisa berupa lahirnya hak subjek hukum, berubahnya atau hilangnya hak subjek hukum, ataupun timbulnya kewajiban subjek hukum. Jenis akibat hukum ada akibat hukum perdata, akibat hukum pidana, akibat hukum administratif, dan akibat hukum internasional. Adapun faktor yang mempengaruhi akibat hukum tersebut, yang pertama ada jenis peristiwa hukum, kedua keparahan pelanggaran, ketiga niat dan kesadaran pelaku, keempat kerugian yang ditimbulkan, dan kelima peraturan hukum yang berlaku. Kesimpulan yang ada dari judul tiga judul tersebut, adanya keterkaitan antara peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum sangat erat dalam sistem hukum. Berikut adalah keterkaitannya. Adanya keterkaitan konseptual, yaitu peristiwa hukum, suatu kejadian yang memiliki dampak hukum. Kedua, hubungan hukum, ikatan atau koneksi antara individu atau badan hukum yang diatur oleh peraturan hukum yang timbul dari peristiwa hukum tersebut. Yang ketiga, akibat hukum, konsekuensi atau dampak yang timbul dari peristiwa hukum dan hubungan hukum seperti sanksi, ganti rugi, atau perubahan status hukum. Adapun dampak keterkaitan prosesual. Yang pertama, peristiwa hukum terjadi menciptakan hubungan hukum. Adapun yang kedua, hubungan hukum mengatur hak dan kewajiban para pihak. Ketiga, pelanggaran atau kegagalan memenuhi kewajiban dalam hubungan hukum menyebabkan akibat hukum. Yang keempat,
Akibat hukum diberikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Saya akan menyebutkan contoh keterkaitan tersebut. Adanya perjanjian jual beli dalam kurung peristiwa hukum menciptakan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Adapun contoh kedua, pembeli gagal membayar. Pelanggaran hukum menyebabkan akibat hukum seperti ganti rugi atau pembatalan kontrak. Yang ketiga, tindak pidana peristiwa hukum menciptakan hubungan hukum antara pelaku dan negara. Adapun yang terakhir, pelaku hukum atau akibat hukum berdasarkan peraturan hukum pidana. Dengan kita memahami keterkaitan antara ketiga tersebut, ada manfaatnya, yaitu meningkatkan kesadaran hukum, mencegah konflik dan pelanggaran hukum, dan menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.